What's up Sobat Aktif, ketemu lagi dengan gue di vlog Bangke. Woi Bangke, Kali ini gue akan ngebahas tentang salah satu topik yang mungkin berkaitan sama kondisi saat ini, yaitu gimana kalau kita mau mulai berlari lagi. Jadi mungkin lu adalah pelari, lu biasa lari, tapi semasa pandemi ini lu jarang lari, atau lu sekarang lebih fokus untuk melakukan olahraga yang lain, kardio dan lain-lainnya, dan mungkin bulan depan kita sudah bisa mulai kembali beraktivitas, kita sudah mulai bisa mendapatkan kelonggaran dari pemerintah untuk bisa kembali berlari. Kan pertanyaan adalah, sama nggak nih? Karena kita udah lama, sebulan, 2 bulan kali ya, nggak lari, terus lu lari lagi. Atau habis nonton ini, atau lu kebetulan ketemu video ini karena lu emang memutuskan untuk mau lari, mau belajar lari. Jadi lu sekarang berada di topik yang tepat. Let's go. Ada beberapa tips yang akan gue share kali ini untuk lu yang either sudah lama nggak lari dan nanti akan berlari lagi, atau lu yang akan mulai berlari. Yang pertama, start small. Mulai dengan durasi yang pendek tapi konsisten, karena yang penting dalam berlari, ya dalam olahraga apapun juga, sebenarnya yang kita butuhkan adalah konsistensinya. Jadi kayak gue nih, gue selalu berusaha untuk bisa berlari 5 kali dalam seminggu. Gimana caranya? Tadi ini dia pertama. Contohnya misalnya mulai aja lari dengan durasi 20 menit, 30 menit, jangan lebih dari 30 menit. Anggap aja di bulan pertama lari aja di maksimal waktu di 30 menit. Jadi lu nggak ngerasa, jadi beban, lu nggak ngerasa lari itu tuh jadi sesuatu yang momok, jadi sesuatu yang aduh 1 jam, aduh setengah jam gitu kan. Lu bisa lihat lari itu sebagai sesuatu yang oke, 30 menit, keluar sebentar, lari, selesai. Mulai dengan yang bagian-bagian yang kecil, tapi kita usahakan untuk bisa membangun habitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini buat lu yang dulunya udah lari, tetap aja bersiap-siap untuk nyeri yang mungkin timbul. Apa maksudnya nyeri ini? Jadi pada saat lu mulai berlari, apakah karena lu sudah lama nggak lari atau karena lu emang baru mau belajar lari, pastilah yang namanya bagian-bagian badan, kaki, sendi itu nggak bohong. Pasti nanti di awal-awal, di lari pertama, lari kedua, akan ada beberapa anggota tubuh, terutama kaki, yang akan merasa nyeri duluan. Yang pertama pasti adalah dengkul. Pasti itu dengkul akan terasa nyeri lebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah telapak kaki, atau yang biasa bahasa kerja itu adalah plantar fascia. Kemudian yang ketiga paha juga kadang. Tapi biasanya itu yang langsung dikomplain sama teman-teman gua kalau mereka baru mulai adalah dengkul gua nyeri, mungkin gua kegemukan. Jawaban dari gua adalah enggak begitu. Itu memang di-expect. Kenapa? Karena ilmunya adalah bagian tubuh yang paling kuat itu akan menyaga bagian tubuh yang paling lemah. Tentu aja, kalau misalnya lu punya misalnya tangan nih, tangan, otomatis yang paling kuat itu adalah yang paling rigid, yaitu sendi. Itu kenapa di awal-awal lari semua persendian akan terasa nyeri. Terus gimana dong kalau udah nyeri? Lanjutin pastinya, tapi kasih juga waktu untuk istirahat. Gak apa-apa kalau memang nyerinya itu nggak tertahankan, ya nggak apa-apa. Break, recovery 1-2 hari, kemudian start small lagi, coba lari lagi. Pengalaman gue tuh rest 1 hari 2 hari udah cukup untuk bisa ngembalin rasa nyeri di persendian atau di paha untuk mulai lari lagi. Dan apakah berlari dari kondisi yang overweight atau underweight? Percayalah itu terjadi, bahkan sama gua. Habis dari persendian, apalagi nih? Pernapasan. Ini juga sesuatu yang sering dikeluhkan sama teman-teman gua kalau mereka kembali berlari atau baru mulai lari. Adalah napas gua ngap, kayak gua nggak tahan buat lari deh. Aduh gua ngos-ngosan nih, baru lari semenit, 5 menit, udah ngap, gua nggak kuat. Nah gimana caranya untuk mengatasi atau memberi waktu badan untuk belajar? Yang gua sarankan selalu lakukan metode jalan dan lari. Dalam satu sesi
Lu lari 4 menit, lu jalan 1 menit. Lari 4 menit, jalan 1 menit. Jadi kan lu dapat 5 menit per sesi, lu ulang selama 6 kali. Kembali lagi ke poin pertama, 30 menit. Nah, jadi bisa terjadi caranya agar lu bisa menikmatin 30 menit lari itu adalah lu lakukan dengan kombinasi lari dengan jalan. Yang keempat yang juga nggak kalah penting adalah memvariasikan rute. Sederhana, kalau hari ini belok kiri, besok belok kanan, atau mulai dari kanan, mulai dari kiri. Coba variasikan rutenya. Sesederhana belok kiri, belok kanan, itu gunanya banyak banget. Yang kelima adalah hidrasi. Percayalah, nggak ada ilmunya kalau misalnya lu bisa lari 5 kilo tanpa minum, itu keren. Itu nggak ada. Pada akhirnya, semua olahraga termasuk lari, hidrasi itu penting. Kenapa? Apalagi di awal-awal. Pada saat lu lagi belajar untuk menyukai, lu lagi belajar untuk membiasakan diri berlari, hidrasi itu jadi penting. Jadi usahakan selalu bawa minum, atau kalau bisa setelah lari langsung cari minum. Kembali lagi tadi misalnya lu mulai dengan kombinasi lari 4-1 tadi, yang ada salahnya di repetisi ketiga atau keempat ya minum seteguk 2 teguk, kemudian lanjut lagi. Yang pasti adalah jangan pernah lupain hidrasi. 6, dan ini yang terakhir, tenang aja, ini dari video. Weight loss myth. Nah, gue pasti paham kalau ada beberapa dari teman-teman yang mulai berlari harapannya adalah untuk menurunkan berat badan atau memanage berat badan pada awalnya. Mungkin teman-teman mulai dari berat badan yang agak over, kemudian terus mau berlari. It's okay, dan itu adalah pilihan yang bagus. Gue pribadi juga dulunya overweight. Ya, sekarang juga nggak kurus-kurus banget, tapi anyway, you got the point. Pada saat awal-awal lari, yang penting untuk lu ingat dan pasti akan lu alamin adalah lu akan ngerasa, kok badan gua beratnya cepat banget turun. Yang umumnya terjadi adalah karena pada awal-awal itu yang akan banyak terkuras adalah air. Nah, jadi it's okay, di awal-awal lari pasti badan lu akan mengeluarkan banyak air, keringat, dan mungkin kelihatannya beratnya akan banyak turun. Hingga nanti di satu titik begitu lu timbang kok lu ngerasa kok stuck, kok nggak turun-turun lagi. Ya biasanya itu terjadi karena memang pada saat air di badan itu sudah dalam kondisi yang ideal, kita akan melatih badan kita untuk mulai membakar lemak ataupun gula. Jadi tinggal lanjutannya adalah bagaimana teknik berlari, bagaimana teknik pernapasan, bagaimana caranya agar badan lebih efisien dalam membakar lemak. Kembali lagi, di awal-awal, di bulan pertama, di bulan kedua, gua akan expect teman-teman untuk mulai membiasakan, untuk mulai mencoba, untuk menyukai, untuk mulai membangun rutinitas berlari dulu. Nantinya baru kita bicara mengenai performance, kita bicara mengenai membakar lemak, kita bicara mengenai bentuk badan, kita bicara mengenai pace, speed, cadence, dan lain-lain. Oke, itu aja tips dari gua. Ada 6 tips untuk lu yang nantinya akan mulai berlari lagi, atau yang mungkin akan berlari. Jangan takut, jangan bingung. Semoga episode tadi bisa bermanfaat buat lu semua. Dan jangan lupa klik like dan subscribe kalau lu menemukan konten ini berguna, dan share ke teman-teman lu agar gue juga semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan peace out.